Sebenarnya udah tahu. Udah tahu. Cuman nggak tahu, oh product manager itu begini. Oke. Kayak gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh kan telat 5-10 tahun ya dari luar gitu ya. Profesi product manager itu apa. Kalau dari lihat linear sejarahnya, product manager itu awalnya dari tahun 1960 something. Itu lama. udah ada di awal pencetusnya tuh di HP, Hewlett Packard. Stay hungry, stay foolish itu benar-benar product manager banget. Quote-nya si Steve Jobs itu. Nah, product manager itu ya nggak harus bisa ngomong juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa communicate clearly ke stakeholder. Clear aja gitu. Lu mau set apa, expectation apa, kalau user mau apa, jangan lu langsung yayain gitu. Untuk dealing with Gen Z, sebenarnya lebih ke ini sih. Nggak langsung ya, tapi lebih ke kolektif ya. Ini pengetahuan kolektif gitu yang pernah didapat. Mungkin lebih ke ini aja sih untuk ketemu Gen Z. Lebih kalau milenial tuh kan lebih ada fighting spiritnya dia. Benar. Dulu tuh ketemu Google ya waktu SMA lah ya. Sisanya tuh lo harus cari sendiri gitu. Sorry ya sebut merek kayak ke Gramet, baca buku gitu, proses ilmu masuk. Nggak relate ya udah gitu kan. Ya udah jadi secondary knowledge aja gitu. Nah, tapi kalau milenial Gen Z itu udah dari awal kan dipamper ya sama teknologi gitu ya. What if kalau teknologinya nggak ada? Halo Glips, kembali lagi di Tech Convo, podcast seputar teknologi informasi dan transformasi digital masa kini. Bersama gue Gary, di sini gue akan memandu ngobrol-ngobrol kita selama 1 jam ke depan. Nah, di beberapa dekade belakang atau beberapa tahun belakangan, mungkin perkembangan teknologi semakin masif terjadi gitu. Dengan terjadinya perkembangan teknologi ini, terbuka pula chance atau kesempatan kita untuk bekerja gitu, atau skup-skup pekerjaan di bidang teknologi. Mulai dari programmer, software developer, UI UX, bahkan IT researcher. Banyak pokoknya chance atau kesempatan kita untuk berkarir di bidang teknologi. Mungkin salah satunya ada product manager gitu. Karir ini atau pekerjaan ini tuh semakin viral bisa dikatakan di beberapa tahun, beberapa dekade belakangan gitu. Semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk mengetahui apa sih sebenarnya product manager itu. Apa yang dikerjakan, terus kualifikasinya apa saja, seperti background pendidikan atau skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang product manager. Nah, di episode kali ini nih, kita sudah kedatangan narasumber yang akan memberikan insight atau pemahaman nih terkait daily dari product manager itu. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa memberikan insight kepada Glips semua, sehingga memiliki gambaran nih product manager itu job desk-nya apa saja. Langsung saja mungkin kita perkenalkan Mas Gilang Mahardian, product manager dari eVisory. Halo, selamat datang Mas di podcast kita. Ya. Gimana perjalanan ke sini? Lancar ya? Lumayan lah ya. Lancar. Kayak biasa lah ya, Jakarta ya. Kayak biasa ya, macet nggak tadi? Ya, biasalah Jakarta, cuman mataharinya 3 paling di danau buat. Itu kayaknya udah rahasia umum ya, Jakarta dengan 3 matahari. Kayak mau beranak sih 4 sih. Waduh, semakin ya, global warming istilahnya. Itu dia. Oke, bisa mungkin langsung silahkan perkenalkan diri dulu Mas ke Glips semua. Oke, halo Glips, nama gue Gilang Marhadian. Saat ini gue di posisi product manager, khususnya di bagian domain field team productivity. Saat ini udah bekerja selama 1 tahun, jalan kedua untuk di eVisory. Oke, Mas Gilang Marhadian, manggilnya Mas, Kak, atau Pak? Gilang aja lah yang enak. Yang nyaman ya mungkin Mas ya. Jangan Beb aja ya. Bahaya nih kalau lain cerita di beda podcast. Oke, Mas Gilang, product manager di eVisory. Mungkin di sini kita putar dulu ke belakang, kita balik ke belakang lagi nih proses Mas Gilang, mungkin dari pendidikan atau mungkin dari proses belajar IT, teknologi, itu mengenal teknologi, itu bagaimana sebelumnya? Oke. Wah, kalau diundur ke belakang jauh ya. Gitu Iya, boleh. Karena udah 8 tahun lah ya berkarir gitu ya. Dan nggak semuanya di bidang teknologi gitu. Oke. Kalau dari prosesnya sendiri, awalnya itu saya sebagai seorang sales, gitu, sales, dan ya yang penting palu gada lah ya. Oke. Gitu ya, Palu apa aja gada. yang penting kan kita bisa makan kan. Benar. Gitu. Nah, kebetulan saya memiliki background edukasi di Universitas, boleh disebut nggak sih? Boleh ya, di BINUS ini, di BINUS, di BINUS. sistem formasi dan bisnis manajemen. Kebetulan dapat beasiswa di sana double degree gitu.
Nah, berkarir dari sana gitu ya. Lulus sales dulu tuh. Oke. Ya buat makan lah ya. Iya. Gitu. Apa aja dikerjain deh. Bener, setuju. Mau sales Fresh apapun, grade ya. fresh grade apapun dikerjain, jualan lain-lain dan segala macam. Nah kebetulan waktu itu jualannya di toko di Glodok. Oh, toko. Toko di Glodok tuh udah berkaitan dengan teknologi tuh. Oke. Dengan linear lah sama background edukasi. Nah dari situ belajar teknologi, akhirnya memiliki passion di bidang teknologi. Nah kita cut forward, waktu itu COVID menyerang. Oke. Nah terus sebelumnya main di sales, dunia sales dan segala macam. Walaupun hobinya itu teknologi gitu ya. Terus memang punya background coding juga, punya background design juga, dan pernah manage beberapa project IT juga gitu ya. Ya kan sales ya. Apa aja lu bisa harus jual gitu. Bener. Gitu kan. Nah kalau tertarik di product manager tuh yang paling sisi teknisnya tuh nggak dalam. Tapi itu kayak 80% itu dealing with people. Oke. Dealing with stakeholders, manage project, terus semuanya dari soft skill-nya ada psikologisnya juga gitu kan, people kan. Sama people juga kita manage berbagai stakeholder dari design, research, data, engineering, front end, back end, engineering manager, berbagai stakeholder, bahkan user sendiri itu bisnis gitu. Nah menarik nih gitu kan. Kebetulan punya background yang alhamdulillah komunikasinya bagus lah gitu ya. Nah maka dari itu mulai masuk kita ke product manajernya gitu. Nah itu aku waktu itu ikut bootcamp lah. Ikut bootcamp. Ikut bootcamp minimal lu nggak bilang bisa aja nih, tapi lu divalidasi nih sama bootcamp gitu kan. Lu punya bawaan gitu ketika lu bawa diri lu sampai ke meja interview gitu. Nah udah waktu itu ngobrol dan akhirnya keterima jadi product manager. Berarti dari BINUS dulu double degree business management sama sistem informasi. Berarti sudah ada let's say background IT gitu ya, belajar tahu tentang IT gitu. Tapi kan IT kan luas ya. Bener. Orang taunya lu jago IT, benerin printer itu, mesin cuci, komputer apalah gitu kan, semuanya bebas gitu. Ya tapi dapetnya yang alhamdulillah IT-nya bener nih. Oke, tapi memang ada passion di IT. Ya alhamdulillah. Ada passion di IT itu. Jadi di-develop lagi dari situ ke sales tadi, jadi masih linear gitu ya Mas? Masih linear gitu ya. Berarti kalau misalnya dari tadi toko Glodok, terus COVID, itu emang sebelum COVID itu masih di satu industri yang sama atau ada coba ke startup atau mungkin corporate gitu? Pas waktu COVID, lucunya waktu itu ada kisah sedihnya gitu, mungkin nggak bisa diceritain di episode ini gitu ya. Tapi intinya waktu itu kerja di startup dan bankrupt gitu ya. Waktu ya kita tahu lah COVID semuanya parah lah ya gitu. Waktu itu ya ada masa-masa kelamnya gitu, dan itu PHK tuh setahun nggak punya kerjaan. Nah waktu itu pas nikah, pas COVID nikah, pas nikah langsung COVID, kena PHK setahun nggak kerja. Waduh. Kelar nggak tuh? Lumayan berat ya challenge-nya. Lumayan berat. Nah itu tapi titik balik, di situ kita udah tahu kan kalau kayak gini-gini aja tuh nggak bakal survive. Mulai survival instingnya belajar dengan mendalami lagi ilmu-ilmu IT, teknologi, inovasi dan segala macam kayak gitu. Dari situlah mulai mengenal product manager atau memang dari sebelumnya udah tahu nih product manager? Sebenarnya udah tahu. Udah tahu. Cuman nggak tahu product manager itu begini. Kayak gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh kan telat 5-10 tahun ya dari luar gitu ya, profesi product manager itu apa. Kalau dari lihat linear sejarahnya, product manager itu awalnya dari tahun 1960 something, itu udah ada di awal pencetusnya tuh di HP, Hewlett Packard gitu. Nah sebelumnya belum namanya produk, tapi aku lupa deh apa. Intinya dia tuh paling dekat sama user. Dia yang merepresentasi user itu butuhnya apa, supaya si pabrik atau si bisnis tuh bisa menyediakan solusi yang tepat untuk usernya. Nah dari situ berkembang, kita udah pernah dengar juga kan adanya yang Toyota itu, aku lupa sebutannya apa gitu ya. Yang Toyota juga udah mulai berkembang tahun 80-an, terus dia bisa bikinin manufacturing mobil yang sesuai dengan kebutuhan demand marketnya. Dibandingkan kalau waktu itu Amerika dan segala macam
pengen yang gede-gedean, kuat-kuatan dibandingkan mendengar kebutuhan usernya. Oke. Gitu. Nah, kalau Toyota udah duluan tuh. Nah, seiring waktu mulai ada kata product manager itu waktu adanya Silicon Valley. Gitu. Booming-boomingnya Silicon Valley kayak gitu. Sorry jadi panjang ya. Nggak apa-apa, justru itu kita mau mengulik itu, Mas. Yeah. Jadi dari Silicon Valley keluarlah istilah product manager itu. Yeah. Sebenarnya praktiknya sudah lama ada gitu, cuman memang namanya baru muncul gitu. Ya, baru product manager itu apa? Oke. Dan tugasnya apa gitu. Terus kenapa? Apa yang membuat Mas Gilang mau mendalami product manager ini gitu? Oke, kayaknya ini deh product manager nih kayak yang harus difokusin atau kalau orang ngomongnya generalis, spesialis gitu, pengen lebih spesialis itu di bidang ini. Saya orangnya pragmatis ya. Oke. Yang pertama sesuai dengan kapasitas saya. Gitu. Sesuai dengan kapasitas. Ya ini udah takdir berarti ya. Kayak gitu ya. Kayaknya cocoknya di profesi ini. Gitu. Terus yang kemudian yang kedua survival instinct ya. Mau nggak mau waktu itu zamannya COVID gitu ya. Mungkin relate lah ke teman-teman yang punya background yang sama gitu ya. Terus yang ketiga lebih ke kan kayak bisa nih tiba-tiba Mas dari sosial media ke misalnya ke coding gitu kan nggak bisa. Nah itu saya kebetulan agak cocok nih ke product manager gitu kan untuk switching karirnya gitu. Tapi memang tadi seperti yang dibilang adalah harus menempuh bootcamp dulu. Iya, bootcamp nggak jadi salah satu wajib ya. Jadi apalagi sekarang gitu nggak salah satu wajib. Udah banyak podcast, udah banyak buku, udah banyak referensi luar. Even you ask GPT gitu, chat GPT gitu, lu udah tahu semua apa kerjaannya product manager gitu kan ibaratnya. Nah, mungkin bootcamp itu mempertemukan ya antara orang yang udah experience sama orang yang baru belajar. Jadi nggak harus bootcamp juga, tapi bisa komunitas juga dan segala macam. Cuman itu lebih ke ranah formalnya. Itu untuk mempertemukan yang udah experience sama orang yang mau belajar. Kayak gitu aja sih. Pun kalau teman-teman kiranya, wah saya nggak bisa nih ikut bootcamp dengan alasan misalnya finansial atau ada yang lainnya. Sebenarnya bisa banget gitu. Orang-orang product manager tuh gue yakin orang yang nggak paling pelit ilmu sih. Karena rata-rata belajar sama orang yang senior juga, yang lebih experience juga kayak gitu. Jadi selalu belajar gitu ya. Ya itu wajib banget harus belajar sih, nggak boleh stuck di situ aja gitu ya. Oke, berkaitan nih sama dengan selalu belajar. Apa bukan visi sih, kayak lebih value yang Mas Gilang pegang selama bekerja gitu. Apa gitu kira-kira? Value pribadi dan value kerja itu kan agak beda gitu. Mungkin kalau value pribadi dulu gitu ya, saya percaya itu nggak ada namanya luck. Luck itu adalah sebuah hasil ketika momen ketemu persiapan. Jadi mau nggak mau, ketika kita mau dapat luck, keberuntukan, kita tugasnya manusia yaitu siapin aja dulu. Ketika ada momennya yang tepat gitu ya, nanti itu baru berubah jadi luck. Kayak gitu sih. Nah itu value pribadi. Jadi that's why harus konsisten belajar. Belajar itu nggak hanya dari buku, dari manapun bisa, apalagi sosial media juga pun sekarang udah bisa. Dari orang-orang dan ngobrol kayak gini, aku seneng ngobrol gitu ya, dari berbagai macam karakter, background aku seneng gitu. Terus yang kemudian yang kedua untuk value pekerjaan gitu ya. Kalau value pekerjaan itu, balik lagi ya tadi, kalau yang value hidup itu lebih global, kalau value pekerjaan itu lebih spesifik lagi gitu. Nah ini value di pekerjaan itu selalu dekat sama user sih. Ya, mungkin kalau teman-teman di balik layar ada user-user saya juga gitu. User Mas Gilang ya. Kerja sama user gitu itu penting banget gitu ya. Kerja bukan ngerjain user atau ngerjain user suruh apa enggak gitu, tapi kita collaborate bareng. Terus berani kalau produk itu harus committed to banyak tough decision-nya itu. Kalau kata Martin Kagan atau aku lupa si Norton itu Ken Norton, kayak product manager itu harus pinter-pinter stakeholder management gitu ya. Stakeholder management which is dan lu tahu kapan fleksibel, kapan nge-push dan kapan lu
ambil committed tough decision-nya gitu. Dan itu harus manage semua stakeholder yang berpengaruh sama lo gitu. Jadi itu sih value-nya gitu ya. Kalau di pekerjaan sebagai product manager, kita bekerja sama user, kolaborasi sama user. Terus kemudian yang kedua ya tetap belajar sih. Stay hungry, stay foolish itu benar-benar product manager banget. Quote-nya si Steve Jobs itu, dia orang product manager yang murni ya. Itu kayak dia gitu. I see. That's why makanya bagus kan. Apple semua kan. Produknya emang ya bagus lah bisa dibilang. Iya, karena dia produk banget nih. Gitu. Bahas product manager, mungkin tadi kan banyak Mas Anata bilang skill soal bagaimana kita maintain hubungan dengan user. Itu kan kayak istilahnya mendorong kita untuk teamwork lah gitu ya Mas ya. Skill teamwork gitu. Tapi kalau untuk mungkin beberapa orang dan ada yang anggapan mengatakan bahwa dunia IT atau pekerja industri IT itu terkenal dengan orang-orang yang pendiam, introvert, yang nggak mau open, teamworknya kerjanya individu sendiri aja gitu. Itu gimana orang-orang kayak gitu untuk terjun ke product manager itu possible gak sih? Yang pertama sebenarnya itu kan stigma ya, nggak semua orang kayak gitu. Aku juga kenal banyak dengan beberapa engineering IM tuh yang lebih fasih lah ngomongnya, jago gitu ya. Ada juga gitu yang jago coding doang tapi nggak bisa ngomong gitu. Ada juga gitu. Ya sama lah. Semua orang juga kayak gitu kan. Terus kalau orang-orang kayak gitu ke product manager, balik lagi ya, itu nggak dari pribadinya sendiri juga gitu ya. Ada juga di faktor-faktor lingkungan juga, corporate culture juga gitu ya. Jadi itu yang nggak bisa dibangun sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong ke pribadi gitu ya. Nah, product manager itu ya nggak harus bisa ngomong juga nggak apa-apa. Sebenarnya bisa communicate clearly ke stakeholder. Clear aja gitu. Lu mau set apa, expectation apa. Kalau user mau apa, jangan lu langsung yayain gitu. Ya tanya aja user saya ini ya. Ya pasti nanya gitu ya. Saya akan tanya balik bisnisnya, value-nya apa. Nah ini katanya, aku lupa Martin Kagan kalau nggak salah yang ini. Product manager itu ada 3 value Mas. Value yang pertama adalah valuable. Jadi yang lu bikin, yang lu deliver itu harus valuable. Yang kedua itu lu harus usable, bisa dipakai gitu ya sama usernya gitu ya. Dan yang ketiga adalah visible. Itu bisa di-build sama engineering gitu, sama desain, sama data atau riset segala macam lah, lebih visible. Nah, ini sih prinsip product manager sih. Salah satu yang aku lupa dari Martin Kagan di podcast atau di bukunya aku lupa gitu. Tapi kan kalau kita flashback, kita ngelihat nih product manager harus ketemu klien, harus menyelesaikan permasalahan pain point dari klien, terus ngasih solusi gitu kan. Berarti tuh harus istilahnya tahu segalanya gitu kan, tahu segala solusi gitu. Kayak harus gimana nih solusi yang pas gini. Kayak lumayan complicated juga ya. Oh iya. Kadang-kadang kita yang baru masuk ke product manager kayak, wah gue kayak salah satu user gue bilang, Lang lu kayak Bruce Almighty nih, lu pegang semua gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin boleh tahu segala hal, tapi ketika kita pegang domain gitu, kita harus dalam banget gitu. Jadi orang yang bisa jadi sebuah orang yang bisa masuk ke semuanya dulu gitu. Makanya kalau ilmu itu bisa seiring waktu kok kita jalan gitu ya. Yang penting mau belajar, stay hungry, stay foolish, terus tetap punya etiket profesional dan yang baik lah gitu. Untuk maintain relationship juga gitu ke semuanya kayak gitu sih. I see. Tapi kalau untuk kultur kerja sendiri gimana? Mungkin dari pengalaman Mas Gilang di product manager Ivisery, mungkin gimana tuh berinteraksi dengan partner-partner yang lain gitu tuh gimana kalau dari kulturnya sendiri? Ya, yang pertama learning curve harus on terus tuh. Harus up and down, itu wajar banget gitu ya. Kalau kulturnya itu sebenarnya yang tadi sih udah disebutin ya, kayak misalnya tetap stay hungry, stay foolish dan segala macam gitu. Teman kultur yang harus kita tuh kulturnya harusnya teamwork, kolaborasi.
kita bukan seorang saingan gitu. Nggak boleh saingan Nggak gitu. boleh saingan. Jangan dong. Capek ntar. Iya, bener. Nggak ada garis finishnya lagi. Bener. Kan? Ujungnya gaji lu gaji gue kan nggak gitu juga kan. Gaji lu gaji gue juga gitu kan. Paling ini aja sih teman-teman, kolaborasi sih. Beneran tuh kolaborasi tuh penting banget gitu ya. Terus diusahakan jangan ada blaming culture gitu ya. Kalau itu everyone made mistake lah gitu kan. Dan kalau itu tetap harus gentle gitu. Sorry gue salah tapi gue coba solvingnya kayak gini. Gitu. Terus diperbaikin di retro gitu. Itu sih yang harus dibuat kulturnya dari awal gitu ya. Ketika tadi kan kita udah ngomong communicate clearly gitu di awal. Ternyata belakangnya beda nih. Terus ya ternyata mistake-nya di kita gitu ya admit it gitu. Admit it. Even itu ke klien mungkin. Even itu ke klien gitu. Being gentle, terus being profesional juga gitu ya. Karena balik lagi produk itu kan lu bakal deliver value yang sebelumnya nggak ada. Jadi kita itu kayak disuruh jadi sebuah inovator gitu ya. Ya kita tahu lu nyiptain bohlam aja lu yang ke 1000 baru berhasil gitu. Betul. Gitu kan. Nah tapi gimana caranya dengan teknologi yang saat ini udah maju gitu dan segala macam ya kita bisa mempersingkat lagi sih dari tadi nggak harus ke kegagalan 1000 gitu baru berhasil gitu. Itu sih paling value-nya. Atau culture-nya. Culture di product manager sendiri ya. Yes. Ngomongin bohlam yang ketemu setelah 1000 kali percobaan, pasti di product manager juga ada tantangan dalam bekerja. Apa aja sih tantangan mungkin yang selama ini Mas Gilang hadapi selama berkarir sebagai product manager ini? Ya, kalau tantangannya banyak banget ya. Kalau diceritain, mungkin yang paling relate itu adalah salah manage ekspektasi. Biasanya itu rookie mistake, ya mungkin ya enggak sih, sampai pro juga pasti mistake-nya kadang-kadang kayak gitu. Ada, karena kan tuntutan pekerjaan nggak cuma satu project aja, tapi kita harus manage multiple project, kita multiple product, kita maintain, kita harus riset, minimal harus ada backlog yang dibikin, ada dokumentasi yang belum PRD-nya, terus harus ngomong ke desain, riset, engineering, dan lain-lain, stakeholder yang lainnya dari bisnis, operation, marketing, dan segala macam. Plus sampai kita harus melakukan adopsi itu ke market, harus sampai maintenance. Nih teman-teman ya, product manager kelihatan gajinya gede ya, tapi tanggung jawabnya ternyata lebih jauh gede gitu. Iya. Kalau di luar itu harganya bisa maybe yearly itu 1,5 M gitu. Ya kalau di Indonesia mohon maaf. Mana? Ya itu ya. Gitu. Tapi ya tanggung jawabnya sama. Benar, job desk-nya juga sama, workload-nya sama gitu ya. Gitu. Banyak ya. Ya, kayak gitu sih. Ya kalau ngomong blunt talk aja ya. Ini blunt talk aja. Di Indonesia product manager ini masih di over glorified. Karena kayak menggabungkan beberapa job jadi satu gitu. Jadi gajinya satu ya, tapi kan manajernya banyak gitu. Tapi butuh banget product manager untuk melakukan inovasi terus. Kayak gitu. Untuk perusahaan tuh inovasi tuh butuh banget product manager yang nge-lead gitu ya. Dan coret kambing hitam juga gitu. Enggak sih. Oke. Gitu ya. Tapi maksudnya apa over glorified yang menggabungkan job desk itu maksudnya ada job desk di luar product manager yang menjadi tanggung jawab dia juga gitu. Oh ya banyak banget kan. Banyak ya. Apalagi kan kita manage stakeholder. Benar. Stakeholder banyak, kepalanya banyak. Udah kalau ketemu manusia nggak ada puasnya. Udah itu aja deh. Oke. Gitu. Tapi mungkin ada bukan pekerjaan ya, peran roles juga mungkin yang lagi banyak sekarang adalah business development. Itu bedanya sama product manager itu apa part dari product manager atau gimana tuh? Oh, kalau business development kan lebih ke arah kalau di tempat yang saya bekerja sekarang itu kan business development fokusnya lebih ke how to grow business sebagai misalnya lu convert value-nya dari yang kita petani petambak nggak punya misalnya nggak punya supply pakan yang murah, kita bisa convert, kita kasih supply pakan yang murah. Business development itu yang bertugas gitu ya, ketemu petambaknya. Gampang ya, sales gitu ya. Kita taunya sales gitu ya, untuk nawarin. Karena kita secara company punya value gitu ya. Nah, untuk sampai ke grassroots, nah itu tugasnya business development. Nah, tugasnya kalau
Kalau paling dekat product manager tuh sebenarnya project manager paling dekat. Oke, project manager. Project manager yang ketemu klien, manage banyak stakeholder, set biaya, set budgetnya, terus masuk berapa dan segala macam. Tapi product manager tuh yang salah satu yang lebih besar ya. Kalau diagram Venn, kita product manager itu lu harus bisa project management, lu harus bisa managing stakeholder, lu harus punya minimal basic design atau riset ke user, atau lu punya minimal basic ke engineering code gitu. Jadi ketika kita buatin solusi, itu tuh balik lagi valuable, usable, sama visible gitu sih. I see. Jadi menggabungkan banyak role ya gitu ya. Oke. Ada satu sih, product manager kuncinya itu tadi ya, selain kolaborasi dan segala macam yang udah disebutkan di awal, lebih ke ini aja sih, tiba-tiba lupa nih, tapi kurang lebih bisa problem solving skill. Problem solving. Okay. Problem solving skill. Aku punya saran kalau mau problem solving skill. Apa tuh? Yang mau baca itu baca bukunya Ken Watanabe. Oh, 101. 101. Itu buku pertama yang gue baca di SMA dan itu membekas banget sampai sekarang dan kepake di applicable ke seluruh kehidupan. Benar. Gitu. Even ke product manager gitu ya. Ini shout out juga ke mentor-mentor dan leader dan head-headku semua gitu ya. Ngegali problem solvingnya seorang Gilang nih yang dulunya cetek banget sekarang jadi sebesar ini gitu ya. Jadi ceteknya naik sedikit gitu ya. Gitu. Iya. Ngomongin mentor nih Mas, berarti Mas Gilang selama prosesnya di product manager ada bukan sosok juga sih, ada peran lain gitu ya, mentor atau sosok yang menjadi inspirasi, belajar gitu atau improve di untuk menjadi product manager. Wajib. Ada ya? Wajib banget. ADP list. ADP list tuh wajib banget. Nggak harus product manager, tapi siap karir IT itu kayak design, researcher dan segala macam ada juga di ADP list tuh free, gratis. Bisa teman-teman pakai gitu ya. Terus banyak banget kok mentor. Misalnya lu tahu nih dia orang produk gitu ya. Coba aja ngobrol gitu. Kalau satu frekuensi mah udah pasti ditempel terus lah, gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu ya intinya skill untuk membangun networking ya. Ya sih, ya itu semua applicable lah. Di semuanya gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke segala macam kondisi gitu. Yes, gitu. Even profesi apapun ya. Jadi mungkin untuk teman-teman Glips yang merasa introvert nih gitu, atau Gen Z yang merasa kayak enakan kerja sendiri, itu kayak disingkirkan sedikit dulu ya, Pak. Nggak bisa, Pak. Sedikit dulu gitu. Emang Anda nyetak duit sendiri. Nah, gitu. Itu dia harus bersosialisasi gitu ya, satu sama lain. Gitu. Terus mungkin kita bisa make a short list itu Mas, terkait tadi skill. Tadi kan Mas Gilang bilang kalau product manager itu kalau diibaratkan diagram di dalamnya banyak tuh kan, ada termasuk project manager juga. Mungkin anggapannya sekarang belakangan adalah project manager itu sebenarnya product manager, padahal enggak gitu ya. Enggak, beda-beda. Product manager itu lebih kompleks. Gitu. Ya, lebih broad, lebih banyak sih. Mungkin kalau misalnya kita make a list, berarti kalau seorang product manager ini harus apa aja nih? Mungkin dari hard skill-nya apa, soft skill-nya apa gitu Mas, dari Mas Gilang sendiri. Waduh, ini mah susah ini definitifnya. Anda bisa search di Google lah benernya. Boleh. Ini saya experience saya aja gitu ya. Koreksi kalau saya salah ya guys. Silakan koreksi di komen. Komen ya, Glips ya. Jadi kalau project tuh fokusnya lebih ke lu cuma short term gitu. Ini project lu bikinin sampai jadi aja biasanya gitu. Biasanya. Atau ada ke metrik apa doang gitu kan. Untuk sampai di tap gitu doang. Nah, itu biasanya itu udah agak aman nih kalau lu mau jalan project, bisa ada budgetnya, ada tujuannya, manpower udah disediakan, udah siapin semua, lu tinggal gas, lu yang manage, lu yang nge-lead, lu yang ngelengkapin semua gitu, jalanin. Tapi kalau produk enggak, cari dulu nih root cause-nya nih, riset dulu ke pasar, riset dulu ke user, riset dulu ke petani. Saya pernah tidur sama petani 3 hari, saya liatin ngapain aja. Sebagai tanya-tanyain gitu. Agenda riset ya. Iya, ini petani bisa nggak pakai aplikasi? Kalau nggak, ya udah nggak usah gitu. Jadi nggak melulu soal aplikasi gitu, tapi bisa dengan solusi yang lain gitu. Misalnya solusinya aplikasinya automated gitu kan, atau gimana? Itu bisa. Itu pertama cari dulu root cause-nya. Riset dulu. Gitu. Nah, riset, alhamdulillah di company saya sekarang disiapkan tuh orang-orang teman-teman riset. Thank you juga udah dibantu
seorang Gilang di Evisery ini bisa punya root cause yang tajam nih dari orang-orang desain dan research. Gitu ya. Nah, habis itu cari nih, udah ketemu solusinya, kita sidangin dulu nih ke stakeholder-stakeholder. Bener gak nih prosesnya? Bener gak hipotesisnya? Bener gak yang dikejar? Habis itu udah dikejar, masuk planning, bikinin backlog. Bikinin inisiatifnya apa, diturunin jadi epicnya apa, diturunin jadi subtasnya, terus masing-masing subtas lu dalamin lagi gitu. Habis itu baru tuh masuk project management nih. Di seminarkan lah ya ke masing-masing stakeholder. Ada designer, ada maybe research lanjutan, discovery-nya gitu. Atau misalnya lu bisa masuk langsung engineer, atau tim data. Tim data itu bisa data science, business intelligence, data yang lainnya dan segala macam gitu. Nah, nanti udah jelas scope-nya ngapain aja, baru tuh dimasuk tuh project manajemennya masuk ke timeline-nya. Dijagain timeline-nya, habis itu delivery ketemu user. Dari user itu bisa kita gimana cara adopsinya dia, terus gimana kita kasih guidance-nya, kayak gitu-gitu. Sampai itu sukses. Nah, biasanya project tuh udah tutup tuh, kalau udah deliver ke klien tuh selesai. Ini mah enggak. Lu track dulu, nyatin metriknya naik atau enggak. Kalau misalnya enggak, apa yang admit salahannya gitu. Terus lu perbaikin lagi sampai masuk ke tujuan yang lebih ultimate lah. Kayak gitu. Jadi PR-nya banyak ya. Berarti sampai produk itu selama masih digunakan, perannya product manager masih berjalan. Masih apa? Iya betul. Termasuk misalnya kalau biasanya kan kita kayak ada improve nih, misalnya aplikasi ada update terbaru, fitur itu juga termasuk di situ. Oh iya termasuk. Itu update fitur ya kayak itu. Oh ini gue ketemu masalah yang kemarin nih, ini gue benerin nih. Gitu lumayan sih. Kompleks ya. Kompleks saya. Silakan yang mau jadi product manager siap begadang. Kalau dari Mas Gilang sendiri nih, biasanya kalau bekerja ya sebagai product manager, megang berapa project, megang berapa nyebutnya klien? Aplikasi bisa, platform bisa, project bisa. Jadi product manager itu nggak satu role aja ya, tapi ada sub role-nya atau specific role-nya gitu. Kebetulan saya datang dari sales, jadi namanya field team productivity gitu ya. Sorry kalau mic-nya kena ya. Ntar cut aja. Nah, terus jadi kebetulan saya domainnya di sales productivity dan background-nya juga sales. Seperti bapak-bapak yang di sini. Bapak-bapak tim sales juga, head. Nah, pas nih gitu ya. Lu bisa nge-product, lu punya experience sebagai sales. Kebetulan dari company saya sekarang itu membutuhkan solusi untuk meningkatkan produktivitas tim lapangan. Nah, itu juga didalemin lagi ke bisnis unit yang mana gitu. Nah, itu juga pas nih, jadi harus pas gitu ya experience-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya background-nya gitu ya, jangan berkecil hati juga, bisa kok sambil ongoing, sambil belajar gitu. Ya, terus continuous aja gitu untuk keep the learning curve on gitu ya. Tapi biasanya Mas Gilang nih ketika memecahkan permasalahan mungkin dari klien atau dari internal perusahaan sendiri itu nyari referensinya apakah memang sudah dari jam terbang atau memang dari ada sumber tertentu gitu? Oh, sumber saya tetap user. Tetap stakeholder. Stakeholder gitu. Ya. Tapi nge-benchmarking juga gitu ya ke company company lain di even di Indonesia atau di luar. Terus kalau seminar workshop gitu-gitu kalau ada yang related aja, kalau misalnya nggak related ya nggak usah, bisa saving waktu yang lain gitu ya. Terus ChatGPT our savior ya. ChatGPT our savior gitu. Mau belajar query dulu guys gitu kan. Query yang benar. Belajar baca data. Data analisis, baca gimana cara baca datanya. Ini shout out juga ke tim data yang bantuin baca data. Banyak ya orang-orang di belakang. Banyak banget. Makanya stakeholder saya banyak. Saya nggak bisa bekerja itu sendiri. Stakeholder saya benar-benar wah itu favornya banyak banget ke seorang product manager, khususnya Gilang ini yang remahan bakwan gitu ya. Jadi butuh banyak kolaborasi gitu. Yang di highlight memang teamwork sih tadi ya. Teamwork parah sih itu udah. Itu saling nge-cover satu sama lain dan segala macam itu. Itu intinya lah. Gitu.
gitu. Intinya lagi dan lagi. Sebenarnya nggak product manager aja gitu, segala bidang pekerjaan sebenarnya membutuhkan teamwork, skill teamwork yang baik gitu. Setuju. Nah kalau untuk Mas Gilang sendiri nih kira-kira ada project yang unik nggak sih atau yang challenging gitu selama berkarir di sebagai product manager ini? Kira-kira yang bisa, gak usah kalau misalnya nggak mau nyebutin perusahaan atau detail nama tempat, nggak apa-apa, mungkin cerita. Kalau yang project paling menarik yang dipegang, kayaknya nggak bisa disebutin nih, karena internal ya, gitu. Tapi maybe lebih ke company aja gitu. Saya lebih kan visi misinya Ifisri kan bagus ya. Apa tuh? Fighting food sustainability gitu. Fighting world hunger gitu kan kita. Nah itu karena kita tahu kan secara pakan atau sumber daya yang digunakan untuk menciptakan sebuah protein itu paling sedikit sumber dayanya itu ke ikan. Dibandingkan poultry atau sapi, kambing atau mungkin gua nggak tahu ternak yang lain gitu kan. Nah itu paling gampang tuh ikan. Bukan paling gampang, paling minimal itu ikan. Dengan pertumbuhan laju populasi gitu ya. Dan dengan kebutuhan protein yang sekarang makin mahal terus gitu kan. Nah salah satu opsinya itu kan untuk ininya ikan ya. Gitu. Nah Ifisri kan bergerak di bagian aquaculture gitu ya. Nah itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi para petani dan petambak sekarang itu, proyek yang paling menariknya itu sampai sekarang sih otomatisasi ini ya, IoT untuk bagian pemberian pakan. Kita bisa tahu pH-nya, kita tahu kimia di dalamnya, kita bisa ngitung misalnya namanya kan pendederan atau pembibitan gitu, bisa ngeliat tuh ikan ada berapa banyak tuh, padahal kan secara kasat mata susah gitu ya. Tuh bisa jadi petambak tuh punya impact-nya. Jadi yang paling berkesan ya kita farmer first gitu. Valuable-nya ke farmers gitu. Farmersnya bisa langsung ngerasain impact-nya, dampaknya gitu. Nah itu di otomasi untuk pemberian pakan. Kayak gitu sih. Menggunakan teknologi IoT tadi. Walaupun bukan saya yang megang gitu ya, temannya. Keren lah ini. Itu kalau product manager berarti harus juga tahu dong teknologi ya harus. Tapi kalau codingnya gitu Mas harus enggak ya? Nggak harus. Tapi ada punya teman juga dan sampai sekarang tuh ada yang jalan duluan gitu. Sebelum ngomong ke engineer dia bikin dulu nih PWA-nya atau misalnya pakai Glide Apps gitu kan. Dia bikin sendiri gitu, code sendiri atau mau nge-query di data dia scrolling sendiri datanya. Nah, kalau punya basic kayak gitu, itu huge point banget sih. Karena lebih independen ya. Kan punya tim banyak. Bisa sih digunakan tim, tapi kan ya misalnya timnya lagi cuti atau apa kan susah. Dia bisa jalan gitu. Bisa lebih cepat. Terus kalau kita minta tolong orang kan juga kadang-kadang nggak enak. Jadi kita cuma butuh A. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh sampai C sampai D gitu. Tapi kan nggak enak nih. Dengan waktu yang short gitu kan. Nah, itu bisa kita kerjain sendiri. Itu huge point kalau punya basic yang tadi sih. Jadi skill coding ya huge point lah ya untuk seorang product manager gitu ya Mas ya. Tapi nggak menjadi keharusan juga karena memang udah ada timnya. Timnya. Karena ya balik lagi mungkin nanti jadinya palu gada gitu. Apa lu? Pokoknya satu orang kerjain semuanya kalau bisa gitu. Jangan sampai sih. Jangan sampai tetap di manage. Karena gaji itu hanya angka gitu ya. Gaji itu hanya angka. Setuju. Balik lagi keluarga Anda butuh Anda. Iya, setuju. Benar. Apalagi kan mungkin fresh grad nih lagi semangat-semangatnya. Semua mau dipelajarin, semua mau dikuasain sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh menurut Mas Gila gimana tuh kayak apakah sebenarnya kita tuh cukup fokus di satu hal aja gitu atau memang ya pelajarin semuanya gitu. Kalau seiring hidup ya. Ya makin lama orang makin berumur gitu ya, itu kan kemampuan kognitifnya akan berkurang. Jadi untuk penyerapan informasinya juga akan berkurang gitu. Jadi ya kayak piramid aja ya. Awal itu kan gede, luas gitu ya, tapi nggak tinggi. Terus lama-lama makin ngerucut kayak gitu. Itu learning by doing, sesuai dengan umur lah gitu ya. Tadi ya
Kalau misalnya teman-teman punya kapasitas yang lebih ya nggak apa-apa bikinnya jadi piramid balok gitu ya. Iya. Nggak apa-apa gitu. Konsisten. Tapi mungkin rata-rata mayoritas orang gitu ya. Nah itu kan begini gitu. Ada yang jenius ya begini. Apa mau lebar begini ya terserah lah. Gitu. Semakin luas, berumur makin tinggi, semakin ini ya. Bisa juga atur aja teman-teman. Tapi kalau saya sih berpendapat ya. Pokoknya semua itu kan ilmu ya. Apa aja tuh ilmu yang manfaat baik. Jangan lihat orangnya, tapi lihat ilmunya gitu kan. Nah, itu terus kolaborasi aja gitu. Tetap dengerin. Kayaknya kita tuh orang Indonesia nggak kekurangan orang pintar deh. Tapi mungkin orang yang mau belajar, yang mau belajar apapun ya, bisa etika dan segala macam itu juga belajar gitu kan gitu. Dan lebih mau dengerin orang lain. Empatinya juga. Tolong jari-jari netizen disekolahin. Tetap harus beretika di forum online juga gitu ya Mas ya. Wajib kayak gitu. Kalau sama teman bercanda nggak apa-apa lah. Kalau sama publik umum malu gitu ya. Tetap harus ada batasan gitu ya Mas. Jangan di roasting saya. Takut Mas Gilang. Glitch kita orang-orang baik sih, orang-orang beretika. Terima kasih. Jadi nggak merosting paling ya langsung blok enggak. Kayak Koci dong ya kan. Terus nih mungkin Mas Gilang yang menarik juga adalah terkait bisa dibilang Mas Gilang kan banyak berinteraksi ya ke partner, ke klien, ke stakeholders. Nah, pernah nggak sih punya pengalaman dengan kerja dengan generasi Z? Pernah ya? Harusnya pernah sih. Pernah ya? Harusnya gimana pernah. tuh? Bisa di-sharing nggak? Kayaknya nggak mandang umur gitu ya. Karena kan tadi balik lagi. Kita tuh 80% lah dealing with people. Sisanya dealing with tech-nya gitu. Hadapin laptop gitu. Ya walaupun Jimmy ketemu laptop ya, tapi itu tetap intinya belakangnya orang gitu kan. Untuk dealing with Gen Z, sebenarnya lebih ke ini sih. Nggak langsung ya, tapi lebih ke kolektif ya. Ini pengetahuan kolektif gitu yang pernah didapat. Mungkin lebih ke ini aja sih untuk ketemu Gen Z. Lebih kalau milenial tuh kan lebih ada fighting spiritnya dia. Benar. Dulu tuh ketemu Google ya waktu SMA lah ya. Sisanya tuh lo harus cari sendiri gitu. Sebut merek kayak Gramet, baca buku gitu. Proses ilmu masuk. Nggak relate ya udah gitu kan, ya udah jadi secondary knowledge aja gitu. Nah tapi kalau milenial Gen Z itu udah dari awal kan dipamper ya sama teknologi gitu ya. What if kalau teknologinya nggak ada, gitu, survival skillnya bisa hilang. Nah jadi paling kalau dari saya sih lebih ke tadi ya, what if skenario aja gitu. Kalau teknologi nggak ada, lu harus survive di luar tuh gimana? Karena nggak semuanya itu lu ketik Gojek langsung dateng. Nggak instan, ada prosesnya. Kalau orang orang itu harus menghargai proses supaya hasilnya juga memuaskan. Kebanyakan, nggak semuanya ya, tapi banyak contoh kalau kita ngejar hasil, prosesnya berantakan, nanti ke depannya biasa hasilnya ada masalah. Mungkin di luarnya bagus gitu, tapi belakangnya ada berantakan. Jadi sih, tetap menghargai proses kayak gitu. Tetap kok manusiawi gitu ya, kadang-kadang kita males kerja, lagi capek, lagi banyak tuntutan apa dan segala macam, tapi hargain itu proses gitu. Kalau saya sebagai muslim mengimani ya itu semua jadi ibadah gitu. Semoga ini jadi rezeki saya yang halal untuk anak istri saya dan generasi nantinya gitu. Amin. Udah itu aja lah. Ingatnya malillahi ta'ala aja. Jadi dakwah ini. Aduh, gak apa-apa. Kita kan inklusif. Kayak bisa apa aja nih podcast sebenarnya. Jadi ya kurangin perasaan mau serba instan lah ya. Iya tuh. Hargai proses lah. Hargai proses, tetap mau ada effort. Bukannya kita juga denial dengan kemajuan teknologi, tapi ya lebih wise. Lebih wise, lebih melihat sesuatu itu pasti ada prosesnya. Gitu. Nggak bisa kita dapat sesuatu dengan instan. Gitu. Menarik. Oke, tadi Mas Gilang udah banyak cerita tentang product manager, itu job desk-nya apa aja. Terus tadi juga udah nyinggung tentang e-fishery juga gitu. Mungkin kita pengen tahu nih, tadi kan e-fishery dijelaskan aquaculture ya, perusahaan yang bergerak di bidang aquaculture gitu. Nah, kira-kira untuk prospek kedepannya nih dari e-fishery sendiri atau mungkin solusi sebenarnya yang ingin diberikan oleh e-fishery ke nelayan, let's say, itu apa gitu Mas Gilang? Oke.
kebetulan saya izin koreksi, aquaculture itu untuk yang petambak budidaya gitu ya, bukan untuk yang nelayan. Maybe saat ini aku nggak tahu di masa depan seperti apa. Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Gibran Huzaifah, bukan Gibran Rakabuming. Mungkin prospeknya aku lihat bisa terus konsisten growing ya gitu ya. Karena kita juga pun masih long way to go gitu ya, masih banyak problem-problem yang belum kita solving gitu ya. Dan secara prospek e-fishery itu aku confident sih untuk bisa berkembang, karena tadi balik lagi kita kan fighting world hunger. Ketika populasi bertambah gitu ya, maka kebutuhan pakan itu juga akan meningkat kayak gitu. Sehingga yang kita sasar ya komoditas awalnya gitu. Jadi yang kita ingin perbesar di komoditas yang tadi, ketika di hulunya gitu ya. Jadi kalau ada populasi makin meningkat gitu ya, terus kesini juga teknologi makin canggih, dan kebetulan kita yang kalau nggak salah kita tuh startup yang udah unicorn dengan industri aquaculture, satu-satunya di dunia. Dan kita boleh proud di Indonesia punya e-fishery kayak gitu. Nah, jadi yang dari sana itu juga ya, jadi lebih pede lagi ya kita untuk punya histori yang panjang juga gitu ya untuk masuk ke industri ini, dan kita lihat juga industrinya juga makin berkembang gitu sih. Tapi untuk jangkauannya sendiri sudah tersebar di seluruh Indonesia atau mungkin fokusnya masih di Pulau Jawa aja gitu? Saat ini untuk pasar domestik kita yang udah kita reach out petaninya itu dari ujung barat ya Sumatera ya, Aceh kalau nggak salah udah ada, sampai kecuali Pulau Papua gitu. Yang kalau untuk main big island udah gitu ya, kecuali maybe Papua belum gitu ya. Mungkin kedepannya maybe bisa kita ekspansi juga untuk membantu petambak di daerah saudara timur sana gitu kan. Terus kemudian kalau untuk pasar luar negerinya, ini nggak tahu dikat atau enggak, tapi kita bakal ekspansi ke India gitu ya, pasar India. Terus kayaknya tuh udah beberapa piloting ke beberapa negara Southeast Asia gitu sih, Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara sudah ada juga gitu ya. Piloting ya. Aku nggak tahu for sure gitu ya, karena domainku adalah di field team di pasar domestik. Tapi mungkin boleh nanti diundang lah podcast lainnya gitu, teman-teman cek e-fishery gitu ya, ekspansinya kemana aja. Gitu. Aku hanya menjawab sesuai dengan domain saya ya. Nggak apa-apa, itu juga sudah cukup menjawab Mas Gilang ya. Tapi ya tadi sempat nih soal nelayan, ternyata adalah fokusnya di petani tambak. Iya, petambak. Petani tambak. Tapi sebenarnya kalau nelayan itu kayak possible nggak sih menjadi jangkauan juga di e-fishery apa enggak sebenarnya? Soalnya beda ya, untuk treatment budidaya sama wild catch itu beda gitu ya. Mungkin secara komoditas, yes ikan bentuknya ada siripnya, ada insangnya gitu ya. Bedanya satu di air tawar atau payau, yang satu di air laut gitu ya. Cuman ya balik lagi treatmentnya kan berbeda ketika ada pembibitan, ada pemberian pakan, ada pendederan, terus treatment misalnya dia kena virus atau enggak dan segala macam agak lumayan berbeda gitu. Dan mungkin pasar yang sekarang itu yang dikonsumsi juga rata-rata ikan petambak gitu ya. Kan lebih sustainable juga kan ketika dibudidayakan gitu ya, dibandingkan wild catch kita hanya tangkap malah takutnya berkurang nih populasi ikan kan. Sustainability-nya juga. Sustainability-nya juga akan berkurang gitu. Ya buat masa depan anak kita cucu nanti gimana gitu. Tapi aku tidak merujuk ke siapapun ini ya. Ya wild catch tetap, karena kalian pasti kan masih seneng makan ikan salmon. Ikan salmon udah budidaya loh. Ikan salmon udah budidaya. Tuna tuh tangkap. Atau mungkin udang mantis gitu kan yang enak, atau lobster udah budidaya dan segala macam. Tapi nggak semuanya itu yang tangkap itu merusak juga, nggak ada juga yang sustain juga gitu. Tapi kan sekarang untuk yang petambak udah pasti sustain gitu. Gitu sih. I see. Tapi kalau untuk tadi kan istilahnya kita bukan mengedukasi, yang memberikan edukasi terkait teknologi juga berarti ke petambak atau petani tambak kan ya Mas ya. Itu berarti fishery juga berperan di situ untuk mengenalkan teknologi. Itu gimana? Apakah cukup sulit, mudah untuk memberikan informasi terkait itu, melatih
Menarik sih. Nanti mungkin tanyakan ke yang selanjutnya episode-nya. Boleh. Nanti boleh juga itu ya. Narasumber selanjutnya ya? Iya nanti. Tapi kalau saya sih mungkin challenge ya ketemu para petambak gitu ya. Kebetulan saya memang dulu memegang di sisi upstream atau bagian hulu. Saat ini megang di downstream di bagian hilir gitu ya. Punya user yang berbeda gitu ya. Punya indirect user yang berbeda juga dengan problem yang berbeda. Nah, salah satunya farmer tadi. Nah, farmer itu memang tidak bisa langsung mengadopsi gitu ya apa yang kita tawarkan ke mereka padahal value-nya bagus dan segala macam. Itu challenge kita. Gimana? Makanya tadi riset pasar, riset user itu penting banget gitu ya. User kapabilitasnya cuman masih bisa pakai Nokia 3310 gitu. Ya udah, kita bikin SMS base gitu. Contoh gitu kan. Benar-benar. Atau kita misalnya bisa melihat petani, tapi petani sekarang canggih-canggih Pak. Udah canggih ya? Canggih Pak. Sudah canggih-canggih sekarang. Keren lah petani sekarang. Hebat lah, bener. Sudah aware dengan teknologi. Udah aware. Wah, apa aja. Spotify-nya udah di premium feed. Udah. Keren banget kan. Sambil nebar benih, sambil dengar lagu Spotify. Iya, mungkin nebar benih TikTok hari keberapa kan, gitu kan. Itu udah, mereka udah nggak gaptek-gaptek banget gitu ya. Nah, mungkin kita bikin aplikasi atau solusi buat petani yang mirip kayak gitu. Yang dia tuh udah aware sama, gue udah biasa Facebook nih gitu. Mungkin kita samakan dengan UX-nya Facebook gitu ya. User experience Facebook gitu. Atau misalnya tadi, saya cuma bisanya, ternyata populasi kita cuma bisa Nokia 3310 gitu ya. Atau 6600 aja. Jadi ketahuan tuanya saya. Jadi SMS base gitu. Ya itu yang kita harus lihat kondisi marketnya gimana gitu. Kecuali kita mau supply-kan mereka sekalian HP-nya gitu. Tapi kan belum tentu bisa pakainya. Nanti dipakai anak istrinya malah kan nggak tahu saya. Malah beda fungsi jadi. Nah itu dia makanya. Kita lihat dulu challenge-nya seperti itu. Yang kita bisa lihat seperti apa. Yang bisa kita tadi valuable, usable, sama visible. Gitu. I see. Jadi ya perjalanannya juga kompleks, juga panjang gitu ya Mas ya. Untuk sampai ke achieve lah gitu tujuannya. Dari 2013 Ivisari. 2013 Ivisari sampai sekarang. Sampai sekarang masih banyak yang harus kita solve juga gitu. Hopefully bakalan lancar ke depannya Ivisari. Thank you so much. Gitu sama projectnya gitu ya Mas Thank you. Oke, Glips udah hampir 40 menit nih kita sharing. Tadi Mas Gilang juga udah menjelaskan atau sharing tentang pengalamannya dari mulai kuliah, terus pekerjaan pertama kali, terus sampai sekarang menjadi product manager di Ivisari dan juga Ivisari itu sendiri gitu. Nah mungkin kita langsung masuk aja ke segmen kedua. Segmen kedua ini namanya fact checks. Jadi kita akan ngasih satu isu sama Mas Gilang, terus nanti Mas Gilang bisa kasih opininya terkait isu tersebut. Nah isunya adalah banyak sekali sekarang tenaga kerja sementara ruangnya untuk bekerja itu sedikit, terutama di bidang teknologi let's say. Dan kebutuhan industri teknologi itu sangat tinggi. Soalnya skill yang diminta itu sangat tinggi gitu. Kira-kira Mas Gilang untuk melihat ini tuh gimana gitu kalau direlatein dengan tenaga kerja, calon tenaga kerja di Indonesia sendiri, fresh grad atau mungkin teman-teman yang baru lulusan IT, programmer gitu-gitu. Indonesia itu memiliki population bonus ya, yang lumayan banyak gitu ya, dibandingkan negara maju lainnya gitu kan. Kita punya population bonus yang saat ini dikuasai oleh orang-orang dengan usia produktif paling banyak, kayak gitu. Sayang banget kalau ini nggak dimanfaatin teman-teman untuk Indonesia itu bisa maju. Nah, balik lagi, jangan salahkan pemerintah atau siapapun dan segala macam yang ini koreksi buat pribadi aja gitu kan. Kalau untuk melihat demand-nya kan selalu meningkat. Karena teknologi akan makin maju, nggak makin mundur. Kecuali amit-amit nih ya, ada perang apa dan segala macam, gue nggak tahu gitu kan. Tapi balik lagi, fokus untuk self-driving-nya dulu gitu. Belajar tadi. Keinginan untuk Keep belajar. Learning curves on, nikmatin prosesnya, udah pasti hasilnya ngikutin gitu ya. Terus kemudian tetap berkolaborasi, terus maintain relationship gitu ya. Belajar gitu ya ke orang yang lebih senior, orang yang lebih junior gitu ya. Anggaplah kita tetap stay hungry, stay foolish. Belajar, mungkin passion itu juga sangat besar ininya. Passion. Kontribusinya gitu ya ke
personal development maupun career development. Mungkin ayo kejar passion, enggak juga gitu. Yeah. Passion itu menurutku besar karena itu misal passion itu kan lu mau ngedobrak pintu awal gitu ya. Orang kan cepet bosenan ya guys. Benar. Kan? Orang cepet bosenan gitu kan. Nah itu tuh mungkin passion itu harus tetap dijaga gitu. Passion untuk belajarnya kayak gitu. Passion itu untuk membuka kita knowledge yang baru. Untuk konsistensinya itu dibutuhkan grit gitu. Kalau kita konsisten ya kayak food vlogger lah. Kan sering kan kita makan, foto makanannya selesai gitu. Enak 9/10 gitu kan. Cuman ngejelasin gitu doang. Tapi nggak didalemin tuh. Yeah. Tapi kalau didalemin kan bisa kayak Next Carlos, Magdalena, siapapun, Marquins dan segala macam itu ya. Yang dia tuh great gitu. Berapa tahun dia dalemin untuk urusan makanan doang ini. Nah itu kan kelihatan. Passion doang sama grit gitu, konsistensi gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman yang usianya yang lebih junior gitu ya, bisa belajar gitu ya. Kalian punya kesempatan yang lebih luas daripada saya gitu kan. Saya ya gini-gini aja ntar career development-nya gitu kan. Kecuali nanti tiba-tiba saya ketemu harta karun gitu, 10 miliar gitu, nggak jelas sandung gitu. Itu mungkin beda lagi karir ya gitu kan. Tapi kan ini kan kita sebagai orang rakyat proletar biasa gitu ya, ya kurang lebih harus seperti itu untuk development-nya. Iya, learning process intinya ya, Mas, untuk mengembangkan diri sendiri dan juga untuk berkontribusi juga di sekitar ya, membangun relasi, maintain komunikasi dengan orang-orang sekitar. Ya, Mas, ya. Nah itu tadi segmen kedua. Segmen ketiga ini lebih santai lagi Mas, namanya quick rapid question. Jadi ada 2 pilihan. Nanti Mas Gilang bisa pilih salah satu dan kasih alasannya kenapa, singkat. Ya Mas ya. Yang pertama adalah teh atau kopi? Teh. Kenapa tuh teh? Bapak-bapak saya, asam lambung saya. Oh ada asam lambung. Aduh, asam lambung. Ex kopi ya. Coba kalian tebak umur saya berapa gitu. Berapa tuh? Mukanya boros ya. Berapa tuh? Nah, tebak aja lah. Ya 30 gak? Ya. Naik dikit. Oh, 3 berapa? Ya masih 30-an lah ya. 30-an. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Yang kedua teamwork atau individual, ini kayak udah tahu sih. Teamwork banget lah. Teamwork banget. Tadi udah banyak di-highlight oleh Mas Gilang ya. Hey, Messi saja main harus 11 orang. Nggak Messi sendirian. Ronaldo juga. Teamwork selalu lebih maju. Teamwork dong. Oke, nomor 3 adalah kantor atau mobile. Mobile lah. Mobile. Iya. Sekarang kan teknologi udah banyak kan. Canggih ya, bisa support di mana aja gitu. Lo mau di luar negeri, lo mau di luar angkasa, mau di dalam bumi, yang penting ada internetnya guys, sudah bisa kerja gitu. Oke, tim mobile. Yang keempat, networking atau communication. Ini lebih dua-duanya related. Dua-duanya relate sih ya. Iya, kalau komunikasi nggak lancar biasanya networknya kurang gitu. Tapi kalau lahir jebrol anaknya Haritanu kan networknya udah banyak gitu. Udah langsung lengkap sendiri gitu. Ya kayak gitu. Nah itu udah otomatis privilege. Bener. Tapi Anda 99% yang menonton pasti tidak seperti itu. Saya juga. Jadi communication dulu. Communication. Nanti networknya nyusul. Gitu. Dijaga juga, dilatih gitu ya Mas. Nomor yang terakhir adalah laptop or iPad. Tim apa ini? Tim kalau jam kantor laptop, kalau jam tidur iPad. Jam tidur. Mau tidur menjelang tidur gitu. Sekarang kan banyak ya informasi bisa kita akses. Enak aja sih. Tapi kemana-mana kerja tetap laptop. Iya. Laptop ya. Oke. Kurangi HP guys. Kurangi HP. Iya. Kan biasanya kalau demam salahnya HP. Flu salahnya HP kan. Gitu. Semuanya HP. Jadi jangan. Jadi kalau sakit nyalainnya udah tahu siapa gimana gitu ya Mas ya. Main HP mulu gitu kan. Main HP mulu. Sekarang udah ganti. Dulu kan es mulu, sekarang HP mulu. HP mulu kan. Tapi sakit flu gua nggak tahu deh itu. Korelasinya di mana nggak tahu. Oke, udah nggak terasa nih kita episode kali ini udah mulai berakhir. Semoga tadi apa yang udah di-sharing sama Mas Gilang kegelip semua, bisa diambil highlight-nya dan bisa diimplementasikan ke diri sendiri gitu ya. Balik lagi yang baik-baik diambil, yang nggak baik kayaknya juga nggak ada yang nggak baik sih. Semoga ya, amin. Semoga, amin. Diimplementasi ke hidup kalian masing-masing ya, Glitz ya. That's all for today. Thank you Mas Mas Gilang. Siap. Thank you Mas Gilang udah datang hari ini, udah mengisi podcast kita. Thank you. Untuk klip semua, don't forget to catch up to our website dan social media account di www.indocyber.co.id dan di Instagram di indocyber.id.
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan put your best comment below. I'll see you in the next episode. Bye, Glips.